sehingga semuanya kita bisa paham. Begitu ya. Oke, terima kasih. Begitu ya. Bapak minta maaf. Tidak, kami yang tunggu undangan. Iya, siap. Kami yang tunggu undangan. Karena kami sudah datang satu kali ke Ibu RT untuk RWK. Sudah menyurat kayaknya. Sudah, sepertinya. tapi tidak ada Surat tanggapan. tidak jawaban. Itu yang hari ini kami datang. Jadi bukan karena tidak ada komunikasi ya. Sudah, tapi tidak ada jawaban untuk kami juga. Aduh, terpusing gitu orang kan. Nanti akan kita bicarakan. Bilang saudara Karena berterpusing. saya selaku pengurus masjid, ketua masjid belum lihat surat yang disampaikan dari Ya, Ibu. belum ada, Insya kita Allah. belum tahu. Kami akan rapat koordinasi, rapat internal di antara kami. Dan insya Allah kami atas nama pengurus masjid. Enggak boleh merempet. Jangan, kita ini sama-sama warga loh. Saya yang kau permasalahan sekali ya. Saya tahu. Yo, tapi kau tanya itu, kau tanya dulu yang lain. Jangan kita bicara bahas. Ya, ibu kamu orang ini terlalu provokator jadi. Shalom teman-teman, kembali bersama saya Albana di channel ini. Terima kasih sudah mendukung channel ini teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas satu video yang menarik di mana percocokan antara dua agama kembali terulang. Ya, siapa lagi kalau bukan Kristen dan Islam. Kenapa saya katakan ini menarik? Karena biasanya umat Kristen yang selalu dipersekusi dan yang menjadi korban. Tetapi pada bagian ini orang Islamlah yang kena batunya. Biasanya umat Kristen yang dilarang beribadah dibubarkan, bahkan dilarang membangun gereja. Tetapi pada kali ini, terbalik ceritanya adalah di Papua, terkhusus Perumahan Jaya Asri Entrop. Orang Islam mau membangun pesantren. Kebetulan pada hari itu peletakan batu pertama, namun dihambat oleh orang-orang Kristen supaya tidak membangun pesantren. Dengan berbagai alasan. Supaya lebih jelas, mari kita simak videonya. Saya ini pemerhati anak. Kalau anak tidak ada tempat bermain, tidak ada tempat bermain, itu sedang bikin kerusakan mental. Dan saya pikir kalau mau bikin kerusakan mental, kawan di tempat lain. Jangan bikin anak-anak yang bertumbuh dengan rasa tidak ada waktu bermain, tidak ada apa. Terus kalau sekolah sih, Ini terus terang, Pak. Kamu orang dulu, kamu orang demo kawan saya itu kan seperti saudara. Kenapa bisa begini, kan? Betul kan tidak, Pak? Iya, saya tanya terus terang. Dorong ini, Ibu Alfon, setiap ketemu kita kumpul hari raya HUT apa, kumpul rapat tiap hari. Kenapa kau tidak bicara dari hati ke hati dengan saya? Padahal man, kita dari gereja mengundang kau ini bagaimana? Itu maksudnya. Terjadi seperti begini, akhirnya bagaimana kira-kira, Pak? Atau hubungan kita yang tadinya harmonis dengan adanya begini, kita jadi bingung. Nah, itu yang saya maksud saya. Jadi saya mau, oke lah, dari pihak gereja mengundang kami siap membuka diri, memberikan penjelasan secara detail maksud dan tujuan pembangunan, sehingga semuanya kita bisa paham. Begitu ya. Oke, terima kasih. Begitu ya. Bapak minta maaf. Tidak, kami yang tunggu undangan. Iya, siap. Kami yang tunggu undangan. Karena kami sudah datang satu kali ke Ibu RT untuk RWK. Sudah menyurat kayaknya. Sudah, sepertinya. tapi tidak ada Surat tidak tanggapan. jawaban. Itu yang hari ini kami datang. Jadi bukan karena tidak ada komunikasi ya. Sudah, tapi tidak ada jawaban untuk kami juga. Aduh, terpusing gitu orang kan. Nanti akan kita bicarakan. Bilang saudara Karena berterpusing. saya selaku pengurus masjid, ketua masjid belum lihat surat yang disampaikan dari Ya, Ibu. belum ada, Insya kita Allah. belum tahu. Kami akan rapat koordinasi, rapat internal di antara kami. Dan insya Allah kami atas nama pengurus masjid. Enggak boleh merempet. Jangan, kita ini sama-sama warga loh. Saya yang kau permasalahan sekali ya. Saya tahu. Yo, tapi kau tanya itu, kau tanya dulu yang lain. Jangan kita bicara bahas. Ya, ibu kamu orang ini terlalu provokator jadi. Sudah. Kita itu seperti saudara, tapi kau punya cara begitu nggak baik lah. Iya, saya dengan kalian ini bersaudara tuh. Iya, tapi tidak boleh begitu. Bapak, saya tanya, Bapak yang alihkan ke Siskabli. Bapak, saya jawab dulu, saya jawab, saya dengar. Tanah itu, kau tahu, semuanya pendeta di sini kita hari rapat tanda tangan.
tanah yang ini dihibahkan untuk kita bangun siskamling. Saya bayar kurang lebih hampir 50 juta. Bangunlah siskamling. Disepakati oleh tokoh agama, tokoh masyarakat. Baru kau tanya itu lagi. Saya bayar loh. Makanya kan saya tanya. Di situ kan ini kan rumah PKK sudah dibangun dari kelurahan, dari camat. Mau bangun di sini kan tidak mungkin rumah ibadat. Tanya Pak Riyadi. Ini tempat Kristen ini Pak. Kalau kau di sini PKK menggaji begitu, hari ini kita beli, kita hibahkan bangun di sana di Skamling. Tapi kau tanya yang lain, tidak boleh lah. Jangan kau tanya yang lain. Apa salahnya kalau saya bertanya? Jangan berbeda. Keluar dari permasalahan yang ini Pak, nanti panjang. Biar harga ibu ketua majelis, ibu ketua jemaah. Orang sentimen kau kalau kau tanya begitu, ini kita bangun, ini kita warga. Bukan cuma orang Islam yang sentimen kau, orang Kristen sentimen kau. Tadi sudah dijawab ya, jadi harap itu orang Kristen jadi nanti jawaban yang tahu toh. nanti kalau kau bicara begini. Ya. Jangan Bapak. Oke, Tom tidak cari. Iya dia cari. Saya dia seperti saudara, makanya dia tanya itu saya Ya, apa kaget. saudara bisa sedikit begini toh. Oke, tapi itu yang hari ini kita datang mau tanya seperti itu karena tidak ada ini, jadi itu kita menolak kalau di sini akan dibangun pesantren dan di sini akan dibangun apa gitu. Seperti itu. Kalau bangun apa tempat untuk apa macam bilang apa TPA apa Paut. bukan apa TPA. mau apa mengaji kamu apa kan di situ tidak apa-apa, tapi kalau sekolah menurut kami tidak seperti itu. Itu yang kami menolak kalau dalam ini. Terus apa yang bisa kami pegang untuk hari ini? Ibu, karena ibu berdasarkan kita lisan. Kalau kita pegang ya ada dokumen. Ya. Harus ada dokumen. Maksudnya ibu, maaf, saya lisan menyampaikan ibu lisan, tapi saya rekam. Mungkin ada hal yang khusus, mari kita sama-sama lakukan melalui perwakilan dari kita bersitu, kita bersama-sama. Yang izin kami bersama-sama. Membangun pesantren kerana orang-orang Kristen Papua menganggap kampung yang mau dibangun pesantren tersebut diklaim sebagai tanah Injil di mana Injil mula-mula mulai menyebar di kampung itu sehingga banyak orang percaya di sana. Sehingga mereka menganggap sayang sekali kalau kampung yang dianggap tanah Injil mau dibangun pesantren ini berpotensi terjadi pengislaman di sana sehingga mereka tidak menerima bahkan menghambat. Yang kedua adalah kemungkinan sebenarnya ini tercermin dari umat Islam yang selalu mempersekusi dan dengan semena-mena bertindak seenaknya terhadap kaum minoritas atau Kristen. Mereka menganggap bahawa kenapa umat Islam bisa mengusir, kenapa kita umat Kristen tidak bisa, sehingga muncul niat yang begitu nekat dari kaum Kristen. Jadi seolah-olah balas dendam. Sebenarnya kita tidak bisa banyak berkomentar kerana ini mengenai kesabaran sesabar-sabarnya oknum orang Kristen. Pasti ada masanya untuk menuntut keadilan. Jadi pada akhirnya kita bisa simpulkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ini sebagai tindakan protes terhadap pemerintah untuk menegakkan keadilan mengenai kebebasan beragama. Kemungkinan yang kedua adalah ini sebagai bentuk pembalasan dengan pengertian bahawa mengapa kaum Muslim berani meralang kita beribadah bahkan membangun gereja, kenapa kita tidak bisa. Akhirnya muncullah tindakan nekat seperti ini. Bagaimana dengan teman-teman? Silakan berpendapat di kolom komentar. Okey, demikian video kita kali ini. Silakan like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih juga sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kiranya teman-teman terus dikuatkan imannya sehingga semakin dewasa secara rohani di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa kawan sudah memberikan komentarnya. Saya coba akan bacakan. Ketika saudara membuat komentar di bawah ini, maka saya akan bacakan dan ini bentuk saudara menyuarakan pendapat saudara. Sama halnya Aceh dilarang membangun gereja, maka di Papua dilarang membangun pesantren dan masjid. Ini adalah hal yang adil. Seharusnya GKI, GPDI, Katolik tolak pembangunan masjid, mushola dan pesantren di seluruh tanah Papua. Sampai pemerintah mencabut SKB 3 Menteri dan semua umat bebas membangun tempat ibadah di seluruh wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Setuju untuk saudaraku di Papua tolak pembangunan pesantren dan masjid. Jangan kasih ruang untuk kaum intoleran. Ingat mereka membubarkan umat Kristen beribadah mereka juga.
menyegel dan melarang pembangunan gereja. Kalau mereka memaksakan gunakan cara kalian, Sulawesi Utara Bali harus ikuti jejak ini. AYO bangsa Papua bangkit melawan dan gagalkan pembangunan pesantren, bubarkan saja lawan dan lawan. Ini tanda Papua adalah tanah janji Injil yang harus dijaga agar orang lain tidak dengan seenaknya. Lagi pula tanah Papua tidak rena menjadi bagian dari Indonesia Free West Papua Merdeka, maju terus demi kemerdekaan Papua. Ini tanah Injil dan hentikan kegiatan untuk Islamisasi di Papua, harus dihentikan. Ponpes ditolak di Papua, polisi turun tangan dan ada di lokasi, tapi sewaktu Kristen dilarang ibadah, pembangunan gereja ditolak, polisi sembunyi di belakang tembok. Di Jawa mana ada dapat izin gereja? Di Jawa perusakan gereja sudah hal biasa, pelarangan orang ibadah sudah biasa, pembubaran orang ibadah biasa baru. Ada satu pelarangan pendirian pesantren di Papua di daerah mayoritas Kristen mau dirikan pesantren sudah heboh, lawan. Pemerataan ketidakpuasan adilan jangan sampai bawa ke Papua yang mayoritas Kristiani. Semangat Papua pertahankan kota Injil, hindari agama kekerasan. Warga Papua jangan mau di sana dibangun pesantren. Pikirkan ke depannya, mereka itu tidak pernah bisa hidup damai. Kami dukung Papua, kita Kristen dari dahulu sampai sekarang dilarang pembangunan gereja. Kita lihat gimana sakitnya kalau dilarang pembangunan pesantren. Mantap saudara di Papua. Kami orang Papua akan mengganti uangmu itu yang 50 juta. Uang seperti itu gampang buat kami. Dan mohon maaf kami tidak mengizinkan pembangunan tentang agama Islam lagi. Papua itu tanah Injil, tanah adat nenek moyang kami. Karena hal-hal seperti itu kami tidak suka kerana kalian semena-menanya terhadap kami, tanah kami orang Papua dan ingin menguasai tanah kami. Kalian jangan terlalu rakus akan tanah kami, makanya dari itu kami di Papua mau merdeka. Kalian terlalu rakus akan kekayaan alam kami, jadi kami mau merdeka dan mendukung. Karena YG menjaga hutan kekayaan alam kami, YG ingin kalian rampas, padahal kalau kalian TDK seperti itu dan tinggal saja di tempat asal kalian, saya jamin kita hidup damai dan biarkanlah kami orang Papua asli YG mengurus pembangunan kami sendiri. Kami YG mengurus segalanya tentang Papua, mau polisi Brimob tentang itu tinggal aja di pinggiran pantai menjaga Papua. Kalau kalian bisa melakukan itu, kita akan damai dan bersaudara. Kami akan menghargai kalian. Islam membangun masjid, musola, pesantren. Bebas sekali, musara masjid tiap 100 meter pasti ada. Kalau Kristen membangun gereja selalu dipersulit, bahkan orang lagi ibadah dibubarkan. Di mana otak kalian yang beragama Islam? Introspeksi dirilah kalian dan sadar negara ini bukan milik yang beragama Islam sesuka hati orang Islam di negara ini. Gimana saudaraku yang Muslim saat ini terjadi pada kalian? Beginilah yang kami rasakan selama ini. Kalian selalu mempersekusi dan mempersulit kami di saat kami beribadah dan membangun gedung gereja. Sudah saatnya kita saling menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi di negara kita. Pada awalnya mereka akan baik-baik saja, tetapi ketika pesantren bertumbuh pasti kegaduhan akan terjadi kerana anak-anak, cucu cicit mereka pasti akan lahir yang berfikiran radikal dan keras. Kristen tidak boleh membalas kejahatan, tetapi hal-hal buruk kemudian hari harus dipikirkan juga. Tolak pembangunan pesantren di Papua itu tepat, kerana Kristen juga bisa lakukan hal yang sama. Hal ini supaya mereka Islam sadar. Jangankan pesantren dilarang, lihat berapa banyak gereja yang sudah berizin telah ditutup. Maka sah dua saja pesantren di mayoritas non-Muslim wajib ditutup atau TDK boleh dikasih izin. Di kantong dua mayoritas non-Muslim haram untuk aktivitas Muslim, tutup semua di wilayah Indonesia Timur. Kasih pelajaran buat mereka supaya mereka sadar bahawa gereja-gereja di Jawa banyak YG ditutup sehingga mata mereka terbuka. Mantap Papua, harus tegas buat mereka. Kalau mau toleransi jangan larang pembangunan gereja di seluruh daerah Indonesia. Jika di Indonesia bagian barat menolak toleransi, maka tolak mereka, jangan biarkan mereka membangun di Indonesia Timur. Sebagai orang Muslim aku setuju tindakan orang-orang Kristiani di Papua itu. Agar orang-orang yang merasa sok suci dan melarang garis miring mengganggu pembangunan gereja itu sadar kalau NKRI ini bersimbol Bhinneka Tunggal Ika, bukan khilafah. Bagi saudaraku umat Kristiani di Papua, harap dicermati atau diselidiki.
yang ingin membangun itu dari kelompok mana, jika dari orang-orang HTI atau FBI dan komplotannya. Tolak saja dengan tegas, kasihan anak-anak Papua jika sampai terhasut sifatnya, pendendam, merasa sok, penghasut, hobi bikin gaduh, pendengki, pembenci. Jika yang bangun dari New bisa dimusyawarahkan, kerana New menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, ingatlah saudaraku di Papua bahawa Papua adalah kota dan tanah Injili. Ingat Provinsi Aceh mau membangun gereja aja sulit gereja dibakar. Jadi sudah sewajarnya kalau Papua menolak dibangun pesantren, kalau Aceh bisa tolak bangun gereja. Mengapa Papua tidak nolak membangun pesantren di sana? Salam Rahayu tetap Rahayu tetap Rahayu. Dukung saudara-saudara kita di Papua. Ayo rapatkan barisan, agar aksi tetap damai tapi berdampak bagi kita kaum Kristiani. Kita tidak balas dendam dengan menolak pembangunan sarana ibadah tetangga. Namun hanya memberi sinyal, bahawa keadilan harai seimbang. Ayo saudara-saudaraku kaum Kristiani di Indonesia rapatkan barisan. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan, gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.